Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Langkah Trump itu bagi Sri Mulyani adalah nggak ada ilmunya. Mas Sukidi, sebelum Trump mengumumkan, Anda membuat artikel di Kompas kira-kira mempersiapkan berbagai skenario termasuk yang terburuk. Sebenarnya pesan apa yang Anda mau sampaikan? Saya mengajak kepada seluruh pemimpin untuk menyadari kemungkinan terburuk pada Indonesia. Kemungkinan terburuk itu bukan datang dari antek asing, tapi justru dari musuh di dalam diri bangsa. Karena sesuai pesan Bung Karno dan Bung Hatta, perjuanganku melawan penjajah jauh lebih mudah. Tapi perjuangan kalian melawan bangsamu sendiri itu jauh lebih sulit. Dan kita menyadari betapa sulitnya perjuangan kita melawan perilaku pemimpin yang korup. Dan korupsi ini buat saya adalah pembunuh utama ekonomi bangsa. Artinya problemnya ada di domestik selain Problemnya ada di domestik dan terutama pada korupsi. Korupsi tercermin pada dua aspek. Aspek pertama adalah tata kelola pemerintahan yang buruk, the bad governance. Tata kelola pemerintahan yang buruk itu tercermin pada normalisasi konflik kepentingan antara kekuasaan dan bisnis, di mana penguasa bertindak sebagai regulator dan sekaligus sebagai pemain bisnis itu sendiri. konflik of interest. Ya. Dan kedua adalah konflik kepentingan antara negara dan partai, dan yang paling memprihatinkan akhir-akhir ini adalah konflik kepentingan antara bangsa dan ormas keagamaan. Campur aduk ya? Campur aduk. Karena itu normalisasi konflik kepentingan ini terjadi di semua lini dan itu tidak kita sadari sebagai satu masalah terbesar bangsa ini. Oke. Karena itu harus diperbaiki dengan mengembalikan lagi fungsi negara kita sebagai ruang pengabdian untuk melayani kepentingan bersama. Yang terjadi justru negara seringkali dipakai sebagai instrumen untuk kejahatan. Karena terbukti bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme itu justru dikerjakan oleh mereka yang berpakaian bagus, yang memiliki jiwa jahat, evil soul, yang memang bergabung ke pemerintahan untuk melakukan tindak korupsi. Dan yang lebih memprihatinkan adalah pekerjaan jahat ini justru dikerjakan oleh orang-orang baik yang bekerja keras, tapi pada sistem yang sudah begitu rusak. Sehingga orang baik pun berubah menjadi jahat, ikut akhirnya memporak-porandakan karena sistemnya yang rusak. Oke, Mas Beni, kalau tadi lihat cerita proses negosiasi, kalau pandangan Pak Beni sebagai pengusaha, sampai berapa lama nih ketidakpastian ini akan bisa berjalan sebetulnya? Ukurannya nggak ada ya mestinya, tapi pada saat ini kita sebagai pengusaha masih merasakan gamang ya, karena belum karena belum ada kepastian. Saya mengalami sendiri, pembeli saya itu satu tetap membeli, yang satu minta ditunda sampai akhir bulan. Lalu ada kawan yang bisnisnya itu logistik, angkutannya angkut sepatu asyik sama komponen elektrik, itu hari ini ditunda penerbangannya, diminta ditunda karena pembelinya di sana juga ragu berapa sih pada akhirnya nilai yang ditetapkan sebagai tarif akhir. Karena kan importir itu kan mau jual lagi kan, nah jualnya ini berapa gitu, dia belum tahu, kita pun juga belum tahu kan. Mungkin pemerintah udah jalan negosiasi, tapi negosiasinya kan baru dimulai, belum selesai. Nah, harapan akhir bulan ada kepastian, mungkin kepastian pertama, yang kepastian pertama bisa dirubah di kepastian kedua, itu kita tunggu lagi nanti. Sampai berapa lama daya tahan pengusaha ini kalau sampai negosiasinya belum berlarut-larut? Karena pengusaha itu orang yang paling tahan ya, diapain aja paling tahan ya. Walaupun udah disedotin kanan kiri tetap paling tahan. Masih gemuk juga. Masih gemuk juga. Saya nggak lari sih. Oke, masih gemuk juga. Oke, baik. Mas Faisal, tadi Mas Sukidi mengatakan ada tantangan eksternal, tapi ada tantangan internal juga ya. Tata kelola,
KKN yang masih melembaga. Gimana Anda merespon itu? Jadi gini, ini perlu kita buat ilustrasi yang lebih besar bahwa hari ini bukan kita saja yang mengalami masalah seperti ini, tapi seluruh dunia. Dan kelihatannya Amerika mau mengambil peran utama untuk bisa melakukan restarting terhadap ekonomi global. Dan ini orang bilang bahwa ini masalah, tapi juga pasti kalau Peluang. bisnis akan menganggapnya juga sebagai peluang. Nah, beberapa kalau kita bicara soal trade balance misalnya, sebenarnya masalahnya nggak serumit itu. Nggak serumit? Nggak serumit itu karena Amerika menginginkan hanya trade balance supaya kita bisa membelanjakan misalnya surplus kita 18 billion US dollar itu untuk dibelanjakan barang baru dari Amerika diimpor ke Indonesia itu bisa dilakukan gitu ya. Tapi seperti yang tadi disinggung bahwa ketidakpastian terhadap apa yang terjadi di Amerika dan di global juga harus kita catat bahwa mungkin ini tidak pertama, tidak yang kedua, tapi juga bisa terus berlanjut. Kalau melihat misalnya China melakukan retaliasi, Amerika membalasnya dengan 104% gitu ya. Yeah. Kemudian Kanada juga demikian. Nah, itu yang membuat Eropa akhirnya berpikir ulang untuk melakukan retaliasi. Untuk kita sebenarnya ada beberapa hal yang perlu juga disampaikan. Misalnya untuk furniture sebenarnya tidak dikenai tarif tambahan seperti. Kemudian juga untuk yang base copper dan gold base. Itu mungkin saya sanggah dikit Pak. Ya. Gimana Pak Beni? Kena Pak, karena HS-nya itu HS 662 kalau nggak salah. Nah, yang nggak dikenakan kayu HS 44. Ya, ini yang sedang kita negosiasikan. Kemudian yang kedua tadi copper dan gold base, sama yang terakhir yang free trade zone. Jadi dalam beberapa hal kita masih sangat terbuka untuk melakukan negosiasi. Yang jadi persoalan adalah impact ini terhadap global ini juga pasti akan dirasakan oleh kita. Oleh lokal. Global ya, China misalnya akan melambat misalnya. Kemudian kita belum menandatangani EU SEPA dengan Uni Eropa. Kemudian beberapa yang lain tentu ini sesuatu yang terus dinamis. Misalnya salah satu contoh kalau misalnya kita bisa mengembalikan lagi tarif ke semula misalnya, peluang yang sekarang ada untuk katakan untuk TPT sama alas kaki tekstil dan produk tekstil yang selama ini diisi oleh Vietnam, diisi oleh China, diisi oleh Bangladesh, Kamboja misalnya, itu jadi peluang kita karena tarif mereka jauh lebih tinggi. Dan kalau kita bisa menurunkan juga tarif itu, maka ada kemungkinan relokasi pabrik atau perusahaan dari China atau dari negara-negara sekitar kita ke Indonesia karena pertimbangan tarif bisa terjadi. Oke, baik. Jadi ini kompleksitasnya kompleks ya. seperti Oke. Mas Biakon, saya fokus kepada dampak dalam negeri ya. Kalau ini cukup panjang negosiasi tidak kelar, tadi Mas Beni mengatakan ada ketidakpastian. Kira-kira dampak yang bakal terjadi harus diantisipasi oleh pemerintah versi DPR seperti apa, Mas? Gini, kita harus mendudukkan situasi saat ini pada situasi berdasarkan data-data yang ada. Oke. Tanpa berusaha memsimplifikasi, menyederhanakan masalah, kita harus tahu bahwa posisi perdagangan Indonesia dengan Amerika itu cuma 2,2%. Oke. Dari PDB ya. Dan kemudian total ekspor Amerika dari seluruh total ekspor Indonesia itu nilainya 26, sekian triliun, billion dollars. Itu 9,96%, 10%. Jadi kemudian kalau ini bagian dari sebuah profiling yang utuh, jangan sampai kemudian, oh ya
kita harus based on data dulu. Oke. Nah, ketika kita based on data, impact-nya kepada kita apa sih? Di luar itu semua, setelah data, pasti ada geopolitik, geoekonomi, dan geostrategisnya. Nah, dalam negerinya apa? Pasti industri mana saja yang terdampak. Tadi disampaikan tekstil, garment, alas kaki yang sangat padat karya. Kemudian berikutnya adalah CPO, alat-alat elektronik. Nah, kita bedah lagi di antara mereka itu. Di antara TPT ini, perusahaan tekstil, garment, dan alas kaki ini, mana mereka yang sedang dalam kondisi tidak sehat? Justru timbul kesempatan baru malahan. Oh. Karena tarif yang dikenakan kepada kita, itu lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja. Yang selama ini mereka tempat relokasi karena Indonesia dianggap mulai agak mahal, tapi mereka lebih murah dari tenaga kerja. Maka mereka pindah ke Vietnam, ke Kamboja. Oke. Nah, ini kan justru sebenarnya kesempatan. Kesempatan ya? Kesempatan karena tarif yang dikenakan di Indonesia itu. Apalagi kemudian kita lihat apakah mereka mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Apakah kalau penerimaan pajak pasti akan terpengaruh apabila mereka mengalami penurunan sales. Oke. Kemudian barang-barang elektronik yang ada yang masuk ke sana, mereka selama ini bayar pajaknya seperti apa? Nah, kita cek satu-satu dong. Jadi relatif kalau dengan data itu relatif aman ya? Kira-kira? Relatif aman. Okay. Jadi jangan sampai kemudian kita overreacted. Oke, Ya, baik. itu. Baik, Overreacted Bu Felicia, ini juga saya membuat tanya dulu. kita jadi nggak Tadi jernih. kalau Pak Misbakun kan mengatakan ini harus diubah menjadi opportunity, menjadi peluang lah. Untuk gimana Anda lihat itu? Ya benar, saya setuju bahwa kita punya semangat optimisme. Sebetulnya kalau dilihat memang ada beberapa peluang seperti tarif arbitrage ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa negara yang tarifnya di atas kita ya. Seperti Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, China itu tarifnya di atas kita. Nah tapi memang kebanyakan justru tarifnya di bawah kita. Nah tapi tetap masih ada peluang tadi. Ya. Kemudian ada beberapa juga produk sebetulnya yang dikecualikan tadi ya. Seperti tembaga, semikonduktor, kayu itu dikecualikan. Nah, itu kan berarti kita bisa bermain di yang dikecualikan itu. Termasuk bullion, koper dan lain sebagainya. Jadi masih ada peluang. Jadi di tengah tantangan ada peluang. Nah, namun saya memastikan bahwa gini, cost yang paling tinggi dampak yang harus kita antisipasi itu adalah tadi ketidakpastian. Dalam ekonomi, ya kondisi ketidakpastian itu adalah biaya yang paling mahal. Apapun itu ya, korupsi memang tinggi biayanya dan sebagainya. Tapi nomor satu juga ketidakpastian. Tadi kan buat pelaku usaha jadi tertunda. Dan yang saya khawatirkan dari sudut keuangan juga kita tadi kan volatilitas di sektor keuangan sangat bergejolak dalam respon tarif. Nah, yang harus kita waspadai juga adalah kondisi likuiditas dolar. Karena sekarang kan memang Amerika sendiri kan sebetulnya sudah melakukan kontraksi moneter pasca pandemi. Nah, likuiditas dolar ini bagaimana? Seberapa tahan cadangan devisa kita ke depan menghadapi ketidakpastian ini? Memang benar, Amerika itu memang hanya 11% dari total ekspor kita ke seluruh dunia ya. Dia share-nya itu sekitar 11%, dan 2% dari PDB. Nah, tapi yang perlu kita lihat ketidakpastian ini kan mempengaruhi semua negara. Sehingga dan Amerika itu selalu jadi third destination market. Jadi kalau misalkan kita mengekspor ke Cina atau mengekspor ke Vietnam, atau mengekspor ke Singapura, nanti Singapura ekspor lagi ke Amerika. Jadi kita jangan lupa ada indirect effect yang cukup besar. Jadi, nah yang kita khawatirkan kalau di pelaku keuangan ini dalam jangka pendek tuh yang harus kita selamatkan, itu gejolak di pasar keuangan karena ada self-fulfilling panics, ada capital outflow, kemudian ada ketidakpercayaan, ada kekhawatiran ya. Nah akhirnya kan rupiah kita juga melemah, IHSG jatuh. Nah itu yang harus kita serve juga. Jadi ada hal yang di sektor real yang harus kita jaga optimismenya, tapi di sektor keuangan ada early warning yang harus kita ini juga jangan abaikan juga. Jadi artinya kita tetap optimis, tapi bukan berarti tidak waspada. Oke, jadi bagaimana sebenarnya mengelola ketidakpastian yang ada menjadi sebuah keadaan, menjadi peluang, kita bahas setelah jeda berikut ini.